Bab 46. Menghancurkan gunung. Aula Changlan Akademi Changlan. Semua orang duduk mengelilingi satu meja yang ada di Aula Changlan. Mileye dan adiknya terus menyajikan satu masakan demi satu masakan ke meja. Setiap masakan tidak terlihat indah, tapi aromanya sangat wangi dan terlihat lezat. Agnes Ji di samping sudah mulai menggigit sumpit dan ingin menjepit makanan di meja. Tapi, Pak Tuaji, Jeffrey dan Handoko menggunakan tatapan mata untuk menghentikannya. Andai saja sampai wanita ini duluan makan, maka mereka tidak akan kebagian lagi. Beberapa saat kemudian, semua makanan sudah disajikan, total ada 12 masakan. Lin Siye memberikan masing-masing satu mangkuk nasi lalu duduk di samping Mileye. Pak Tuaji meneguk seteguk arak dan berkata, "Maaf, hari ini sudah terlalu ceroboh." Semua orang hanya diam saja. Mileye berpikir sejenak dan berkata, "Mereka yang duluan mengganggu kita." Pak Tuaji berkata, "Kita harus sabar." Mileye bertanya, "Apakah dengan bersabar mereka akan mengampuni kita?" Tidak menunggu jawaban, dia langsung menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak akan. Kita semakin sabar, mereka akan semakin berlagak. Kita semakin lemah, mereka akan semakin menindas kita. Hanya dengan melawan dan menghajar mereka sampai babak belur, mereka baru akan menghormatimu dan tidak berani mengganggumu lagi." Pak Tuaji diam saja. Handoko juga diam. Hanya Agnes Ji yang fokus makan. Pada saat ini, Jeffrey mendadak berkata, "Apa yang dia katakan benar. Pada saat aku di Gunung Mangshan sering bertarung dengan binatang buas. Ketika berjumpa binatang buas kamu jangan kabur. Kalau kamu kabur, ia pasti akan mengejarmu dan menyerangmu. Hanya dengan melawan, ia baru akan takut dan kedepannya tidak akan berani mengganggumu lagi, bahkan takut padamu." Usai berkata, Jeffrey langsung mengangkat secangkir arak lalu bersulang dengan Mileye, "Mantap." Mileye juga mengangkat gelasnya dan memandang Handoko yang ada di samping sekilas. Handoko langsung mengangkat gelas. Mereka bertiga bersamaan menghabiskan arak yang ada di gelas. Mereka tidak saling kenal, tapi sekarang memiliki identitas yang sama yaitu murid Akademi Changlan. Pak Tuaji tidak berkata apapun dan mulai makan. Beberapa orang ini seperti hantu kelaparan, tidak sampai setengah jam, semua makanan sudah habis disantap mereka. Selesai makan, Pak Tuaji meneguk arak dan berkata, "Malam ini jam 12 pergi ke gunung belakang." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Agnes Ji meletakkan sumpit, lalu memandang Mileye sekilas dan berkata, "Boleh masak lagi?" Mileye langsung terkejut dan menunjuk ke samping, "Aku ada sisakan sedikit untukmu di dapur." Agnes Ji menganggukkan kepalanya, "Terima kasih." Usai berkata, dia membawa sumpit berbalik badan pergi. Lin Siye sangat rajin membereskan semua mangkuk dan sumpit yang ada di meja. Sedangkan Jeffrey dan Handoko sudah kabur selesai makan. Mereka paling takut mencuci piring. Melihat mereka berdua kabur, Lin Siye pun tersenyum. Mileye tak berdaya hanya bisa membantu dan berkata, "Ayo, kakak akan membantumu." Pada saat Lin Siye ingin berbicara, terdengar suara dari luar gedung. Mileye berbalik badan. Ada sebuah kursi roda di luar yang diduduki seorang gadis bergaun hitam. "Bolehkah kita berbicara?" tanya wanita bergaun hitam. Mileye menunjuk dirinya, "Denganku." Wanita bergaun hitam menganggukkan kepala. Lin Siye senyum manis ke arah Mileye dan berkata, "Kak, pergi sana. Aku saja yang membereskan semua ini." Mileye mengelus kepala Lin Siye lalu berkata, "Hati-hati ya." Lin Siye menganggukkan kepala, lalu memeluk mangkuk dan sumpit ke samping.
Mileye berjalan ke depan gadis bergaun hitam dan berkata, "Ada urusan apa?" Gadis bergaun hitam mengulurkan tangan kanannya. Ada sebuah token bulat berwarna emas terbang ke depan Mileye. "Apa ini?" Mileye kebingungan. Gadis bergaun hitam berkata, "Atas perintah yang mulia, mengangkatmu sebagai pahlawan negara." Pahlawan negara. Mileye tercengang. Beberapa kemudian, Mileye menggelengkan kepala dan mengembalikan token bulat. "Aku tidak melakukan apapun, tidak mau menerima penghargaan seperti ini." Gadis bergaun hitam tidak mengambil token bulat itu. "Kota pembatas dunia, kamu sudah membantu untuk mengalahkan pasukan musuh." Mileye tersenyum dan berkata, "Hanya karena itu saja." Wanita bergaun hitam tidak bersuara. Mileye duduk di anak tangga batu yang ada di samping. "Itu juga hal yang sudah sangat lama, tapi sekarang baru mengangkatku sebagai pahlawan negara. Kalian pasti akan tujuan lain, kan?" Wanita bergaun hitam tetap diam saja. Mileye lanjut berkata, "Sekarang aku sudah bergabung dengan Akademi Changlan dan ada sedikit konflik dengan Akademi Changmu. Coba aku tebak, kalau tidak salah Kekaisaran pasti tidak ingin Akademi Changmu menjadi pihak paling kuat di Kerajaan Jiang. Karena Akademi Changmu semakin kuat pasti akan mengancam posisi kerajaan. Sekarang kalian melihat Akademi Changlan ada kemampuan untuk bersaing dengan Akademi Changmu, barulah datang mencariku. Ingin membuat dua akademi ini bertarung mati-matian, benar?" Wanita bergaun hitam meletakkan tangannya di paha. "Kamu lebih pintar dari yang aku bayangkan." Mileye menatap mata wanita bergaun hitam. "Aku tidak ingin menjadi pion orang lain." Wanita bergaun hitam menggelengkan kepala. "Pada saat kamu bergabung dengan Akademi Changlan, sudah ditakdirkan harus menanggung segala dendam Akademi Changlan pada Akademi Changmu. Semua ini hanya masalah kamu berdiri di mana. Kerajaan Jiang memang berharap ada orang yang bisa menekan Akademi Changmu, tapi ini bukan alasan sesungguhnya mengangkatmu menjadi pahlawan negara." Mileye berjalan ke depan wanita bergaun hitam. "Jadi apa alasan kalian sesungguhnya?" Wanita bergaun hitam menengadahkan kepala. "Ada satu orang yang bisa menahan serangan pasukan berkuda kerajaan Tang di luar kota pembatas dunia dengan kekuatan satu orang." Mileye diam saja. Wanita bergaun hitam mendadak menggenggam tangan kanan Mileye, lalu meletakkan token bulat berwarna emas ke telapak tangannya. "Tidak peduli Akademi Changlan atau Akademi Changmu. Sebenarnya semuanya adalah orang kerajaan Jiang. Sayangnya semua orang sudah melupakan hal ini, harus mengutamakan masalah kerajaan. Orang yang memiliki kemampuan ini barulah bisa disebut pahlawan negara. Kamu layak mendapatkan pangkat ini. Pangkat ini tidak akan membatasimu apapun, sebaliknya kamu bisa mendapatkan bantuan negara di berbagai daerah." Usai berkata, muncul orang misterius di belakang wanita bergaun hitam, lalu mendorongnya pergi. Setelah mendorong wanita bergaun hitam turun dari gunung, tiba-tiba mereka berhenti karena ada pemabuk tua yang baring di tempat tidak jauh dari mereka. Wanita bergaun hitam membungkukkan badan. "Tetua Ji." Pak Tua Ji tidak bersuara. Wanita bergaun hitam lanjut berkata, "Meski ada niat memanfaatkan, tapi yang mulia tidak ada niat jahat." Pak Tua Ji membalikkan badan. Dia diangkat menjadi pahlawan negara, jangan pernah disebarluaskan. Dia masih tidak bisa menjadi pusat perhatian. Wanita bergaun hitam membungkukkan badan. "Baik, terima kasih." Usai berkata, orang misterius mendorong wanita bergaun hitam pergi. Pak Tua Ji lanjut tidur. Jam 12 malam. Mileye, Jeffrey dan Handoko pergi ke gunung belakang. Ada air terjun berukuran lebar belasan meter dengan arus air yang deras. Pada saat ini, Pak Tua Ji dan Agnes Ji sudah menunggu lama di sana. Handoko tersenyum. "Pak Tua Ji,
apakah kamu mau mengajari kami jurus tak terkalahkan? Saat ini, Pak Tuaji bersiul, kemudian muncul seekor serigala buas dari dalam hutan. Serigala ini memiliki tinggi beberapa meter, bulu tajam seperti pisau dan tatapan sangat tajam. Serigala iblis. Ekspresi wajah Jeffrey langsung sangat serius, alam kehampaan. Pak Tuaji menunjuk Handoko. Handoko langsung kaget lalu berkata, "Pak Tuaji, apa maksudmu?" Pada saat ini, serigala iblis langsung menyerbu ke arah Handoko dengan cepat, bahkan Mileye hanya bisa melihat bayangan hitam. "Sialan, Pak Tuaji, kamu sudah gila, ya?" Handoko langsung berbalik badan kabur. Gerakannya sama cepatnya dengan serigala iblis, tapi dalam kekuatan fisik, Handoko lebih lemah dari serigala iblis. Pada saat ini, Pak Tuaji mendadak memandang ke arah Jeffrey. Jeffrey membusungkan dada dan tidak takut. Dia paling tidak takut dengan binatang buas, karena ketika berada di Gunung Mangshan, dia berkelahi dengan binatang buas setiap hari. Pak Tua langsung menangkap Jeffrey. Jeffrey secara refleks ingin melawan, tapi ketika dia mengeluarkan tenaga baru menyadari tenaganya tidak bisa keluar. Mileye dalam kondisi kaget melihat Pak Tuaji mengikat rantai besi yang tebal di tangan dan kaki Jeffrey dan Handoko. Kemudian, dia melempar Jeffrey ke arah air terjun. Pada saat ini, muncul lagi seekor serigala iblis. Serigala iblis itu lompat ke samping air terjun. Ia menarik rantai besi yang ada di dinding gunung, lalu menarik kuat ke bawah. Jeffrey yang ada di air terjun langsung lompat bebas ke bawah. Arus air yang deras ini langsung meninggalkan bekas merah di tubuh Jeffrey. Awalnya semuanya masih baik-baik saja, tapi setelah 2-3 kali, mulai terdengar jeritan tragis dari bawah air terjun. Jangankan Jeffrey, Mileye saja yang melihat sudah merinding. Dia memiliki fisik yang kuat, tapi arus air deras bagaikan pisau ini sangatlah menakutkan. Pada saat ini, Pak Tuaji memandang ke arah Mileye. Mata Mileye langsung berdenyut. Cara pelatihan orang ini sedikit tidak normal. Pak Tuaji melihat Mileye dan menggelengkan kepala. "Kamu merupakan orang yang memiliki dasar paling kuat di ibu kota kerajaan." Mileye tersenyum, "Tidak, biasa saja." Pak Tuaji diam. Dia seolah-olah kebingungan, karena dasar orang di depannya sangat baik, tapi masalah tingkatan alam juga tidak boleh dipaksa. Beberapa saat kemudian, Pak Tuaji mendadak bertanya, "Apakah kamu pernah mendalami niat tarung?" Mileye menganggukkan kepala. Pak Tuaji juga menganggukkan kepalanya, "Bagus." Usai berkata, dia berbalik badan ke samping dan berkata, "Ayo, ikuti aku." Mileye dan Agnes Ji langsung mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, Pak Tuaji membawa mereka ke sebuah gunung kecil yang berukuran 10 kali lipat dari Aula Changlan. Pak Tuaji menunjuk gunung kecil itu, "Kamu paling mahir teknik tinjuan apa?" Mileye berkata, "Tinjuan penghancur gunung. Hanya sebuah teknik seni bela diri kelas bawah." Pak Tuaji menunjuk gunung kecil yang ada di depannya, "Gunakan tinjuan penghancur gunung untuk menghancurkan gunung kecil itu. Keluarkan seluruh tenagamu untuk menghancurkan gunung kecil ini." Mileye terdiam di tempat. "Ada pertanyaan?" tanya Pak Tuaji. Mileye berdeham lalu menunjuk gunung kecil tersebut. "Pak Tuaji, malam ini, kamu sedang mabuk, ya? Bagaimana besok baru mulai latihan saja?" Pak Tuaji melihat Mileye cukup lama dan berbalik badan lalu berkata, "Bawa adikmu pergi dari sini." Usai berkata, dia berjalan jauh. "Baik, aku akan tinju." Pada saat ini, Mileye mendadak berkata, "Baik, laksanakan." Usai berkata, dia bergegas ke gunung kecil. Baf, baf, baf. Beberapa saat kemudian,
sepasang tangan Mileye sudah berlumuran darah. Bersambung.